Kemudian terjadi konsolidasi kekuatan para dinasti politik dan kemudian menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Dan dilalah kemudian undang-undang itu khususnya pasal 7R dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 yang mengatur tentang dinasti politik itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hasilnya nanti teman-teman akan melihat dipaparkan oleh para periset kami, dalam hal ini Saudara Febri. Teman-teman sekalian, secara garis besarnya saya ingin menyampaikan di sini bahwa dinasti politik ini sudah sangat mengganggu konsolidasi demokrasi kita. Sebab ternyata segala macam argumentasi tentang Indonesia adalah negara demokratis, nomor 2 atau nomor 3 terbaik di dunia setelah Amerika Serikat dan India, dalam perkembangannya itu sebenarnya sama sekali tidak tergambarkan. Terakhir, kalau Anda mau bertanya bagaimana dampaknya, adalah tertangkapnya Bupati Kutai Timur, Ismunandar, bersama dengan istrinya. Bupatinya adalah Ismunandar, kemudian istrinya adalah Ketua DPR. Maka kemudian di situ kemudian kita melihat betapa merusaknya yang namanya dinasti politik ini. Sayang sekali dalam banyak argumentasi di ruang publik, apalagi justru dibuka atau diungkapkan oleh para ahli yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak boleh kita melarang dinasti politik itu karena akan diserahkan kepada mekanisme publik. Siapapun yang dipilih oleh publik, maka itulah yang akan dipilih, dan itu bukan dinasti. Menurut kami itu adalah argumentasi yang sangat melelahkan dan nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh kurator kami. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, saya atas nama Nagara Institute berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang masih memberikan waktu dan ruang agar pikiran-pikiran seperti ini mendapatkan tempat di media teman-teman sekalian. Hari ini saya harus menyampaikan apresiasi kepada tim inti riset kami di sini. Komandan riset ini adalah Saudara Febri Diansaini, Febri di samping saya. Kemudian satu lagi bernama Dini. Dini sedang mengendalikan diskusi kita ini. Kemudian ada lagi satu Saudara Trisna yang tidak bisa hadir karena sesuatu hal. Ketiga peneliti ini berada dalam pendampingan expert Saudara Yus Kenawas, seorang ahli politik yang juga adalah kandidat dokter dari Northwestern University dari Amerika Serikat, yang memberikan atau akan menulis disertasi tentang oligarki dan dinasti. Kemudian juga Saudara Gori Sahdan, dosen di Yogyakarta, memantau acara ini juga dari Yogyakarta. Nah, hari ini hasil-hasilnya akan dipaparkan oleh Saudara Febri, dan setelah itu nantinya pembahasannya dari salah satu kurator Nagara Institute, Bapak Dr. Mulyadi Tadampali, yang juga sudah hadir di tempat ini. Terakhir saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian, inilah sumbangsi dari Nagara Institute kepada kita semuanya, terutama pada kajian-kajian akademik, kajian intelektual, sebab menurut saya ada satu yang telah kami nyatakan dari Nagara Institute adalah gerakan dan pikiran seperti ini tidak lagi cukup hanya dengan menyampaikannya, tetapi harus ada langkah yang lebih maju dengan mengkampanyekan agar kemudian orang-orang yang tidak layak tidak mendapatkan kesempatan untuk memimpin, meskipun pada skala lokal, tetapi dampaknya luar biasa. Contoh yang saya sampaikan tadi di Kutai Timur, luar biasa, daerahnya sangat kaya, tetapi kemudian ternyata apa yang terjadi itu sangat menyakitkan. Dan bukan cuma itu saja. Saya buka sedikit di sini, nanti dijelaskan oleh Saudara Febri, dari temuan kita ini, dari 719 pasang calon yang akan bertarung di pilkada pada 270 daerah pada 3 level, provinsi, kabupaten, dan kota, kami menemukan 124 calon yang terpapar dinasti.
itu 2 kali lipat dibanding dari calon calon pemimpin yang terpapar dinasti pada 3 pilkada serentak yang lalu. Dan ini juga sudah jauh di atas dari kandidat yang terpapar dinasti sebelum undang-undang ini dikeluarkan dan ternyata tetap dibatalkan. Itu yang saya bisa sampaikan pada teman-teman sekalian. Nanti dipaparkan oleh Saudara Febri dan akan dijelaskan oleh Pak Mulyadi. Setelah itu nantinya kalau ada yang mau bertanya silahkan. Soal rilisnya nanti akan ada tampil nanti Saudara Febri yang akan menjelaskan. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung masuk ke dalam pembahasan atau poin-poin yang akan kami sampaikan di dalam jumpa pers ini. Yang pertama ingin kami sampaikan adalah mengenai metodologi. Kita akan sampaikan konsep dasarnya dulu. Kemudian yang kedua metodologi, terus kemudian yang ketiga hasil, dan keempat nanti akan dilanjutkan oleh Pak Mulyadi untuk mengelaborasi secara konseptual dan teoritik mengenai hasil riset kami. Yang pertama mengenai konsep, untuk Bapak Ibu sekalian, nanti yang akan kami berikan pada hari ini itu adalah press release. Di situ akan kita berikan angka-angka rincinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa langsung akses terhadap naskah tersebut. Untuk sebagai pertanggungjawaban akademik kami, itu kita sudah buatkan white paper utuh lengkap, jumlahnya ada sekitar 50 halaman. Di situ kita lampirkan secara rinci nama-nama siapa saja yang kemudian terpapar dinasti politik beserta metode-metode yang kami gunakan. Untuk itu kita tidak sebarkan, Bapak Ibu bisa akses ke dalam web kami di nagarainstitute.com. Di situ nanti bisa akses dan Bapak Ibu bisa lihat per daerah. Antara press release dan naskah tersebut tentu sama, tidak berbeda, tidak ada perbedaan sama sekali. Itu secara konsep, sehingga untuk itu nanti setelah ini press release akan kami serahkan. Lalu kita masuk yang kedua terkait metodologi yang kami gunakan di dalam penelitian atau riset ini. Pertama kami menggunakan kualitatif, di mana kita tidak menggunakan persentase persen, gitu. Hasil yang kita keluarkan itu tidak menggunakan persentase persen, melainkan langsung menunjukkan angka dan juga orang-orang siapa saja yang terpapar. Lalu dari mana kami mendapatkannya? Kami mendapatkan dari data primer itu berupa informan-informan yang kita sebar di beberapa daerah, gitu. Dari Sumatera, Jawa, Kalimantan sampai ke timur Indonesia itu semua kami kirimkan. Itu untuk data primer kami. Lalu untuk mengelaborasinya, kami menggunakan beberapa pendekatan seperti analisis wacana. Kami men-tracking persona-persona tersebut yang calon kepala daerah tersebut di berbagai kanal-kanal atau media yang ada. Di situ kita profiling orang-orangnya. Lalu jumlah ini sebenarnya menurun. Kenapa menurun? Jadi kami melakukan ini sudah sejak Agustus 2020. Jadi ketika masih tahapan pendaftaran dan sebagainya, kita sudah menginventarisasi, kita sudah siap sebenarnya. Seperti yang disampaikan Pak Akbar tadi, baru kami tampilkan itu setelah penetapan calon. Nah, baru kemudian ketika angkanya sudah keluar, kita cek kembali berdasarkan data faktual dari KPU. Ketika KPU sudah menetapkan, kita lihat lagi. Ternyata ada beberapa pengurangan, sampai muncul terakhir angka 124 kandidat tersebut. Nah, data yang kemudian kita munculkan ini, subjeknya itu adalah orang-orang yang sudah dapat dipastikan dia lolos atau dapat dipastikan dia akan berkontestasi di dalam Pilkada Serentak 2020. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke dalam hasil. Secara hasil di sini ada 124 yang terafiliasi menjadi dinasti politik yang akan berkompetisi di Pilkada 2020. Ada 124 orang. Dengan rincian 57 calon bupati dan 30 calon wakil bupati
20 calon wali kota dan 8 calon wali kota, 5 calon gubernur dan 4 calon gubernur. Calon wakil gubernur, mohon maaf. Kemudian selanjutnya dari 124 itu ketika kita klasifikasikan berdasarkan gender, data ini sangat penting berdasarkan gender karena kita terus mengupdate, Nagara Institute sangat update dan concern terhadap bagaimana partisipasi perempuan. Terdapat berdasarkan gender itu terdapat 67 laki-laki dan 57 perempuan. Oke. Dari 57 perempuan, 29 perempuan itu adalah istri-istri kepala daerah sebelumnya. Itu adalah temuan kami. Itu berdasarkan gender. Kemudian selanjutnya mengenai sebaran. Mengenai sebaran dinasti ini, nanti akan rincinya ada di press release. Ada 4 provinsi terbesar yang terpapar. Yang pertama adalah Sulawesi Selatan dengan jumlah 12 orang kandidat. Lalu disusul dengan Sulawesi Utara itu ada 11 orang kandidat. Kemudian provinsi ketiga itu ada 10 orang. Dan terakhir itu adalah Provinsi Jawa Timur dengan 9 orang. Oke, yang pertama berdasarkan rincian, gender, lalu kemudian berdasarkan istri, lalu kemudian berdasarkan sebaran wilayah. Selanjutnya, berdasarkan petahana atau bukan petahana. Nah ini, jadi dari sini kita bisa memotret sebenarnya bagaimana perkembangan dinasti politik di Indonesia. Dari angka ini menunjukkan hal yang fantastis sekali. Dan ini sudah menjadi tren. Berdasarkan status, dari 124, yang petahana atau yang masuk ke periode kedua, dia mempertahankan kekuasaannya, itu hanya 22 orang. Sedangkan 102 kandidat itu adalah orang pendatang baru. Nah, itu yang saya sebut tadi sebagai tren baru di dalam dunia politik elektoral di Indonesia. Kemudian selanjutnya, berdasarkan partai pengusung. Berdasarkan partai pengusung, itu siapa yang mengusung dinasti politik, terbanyak adalah Partai Golkar, lalu disusul dengan PDIP dan juga Nasdem. Lalu kemudian selanjutnya berdasarkan, setelah kita udah melihat segala macam partainya dan segala macam dengan rincian sebagai berikut, nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam press release-nya secara rinci. Selanjutnya kita kami menemukan mengenai tren. Jadi kami menyampaikan mengenai tren dinasti dari tahun 2005 sampai 2020. Ada angka yang sangat mencengangkan sekali. Kisaran waktu 2005 sampai 2014 yang terjadi saat itu pilkada serentak belum ada, masih terbagi-bagi di beberapa daerah. Itu angka dinasti politik hanya berjumlah 59. Ini data yang kami kutip dari Kementerian Dalam Negeri. 2015 putusan MK seperti yang disampaikan Pak Akbar tadi, ketok dinasti politik adalah hal yang konstitusional. Legal, diperbolehkan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Lalu 2015 pilkada, waktu itu dibacakannya bulan Juni putusan MK, sekitaran bulan Juni, lalu pilkada itu di akhir tahun. Artinya ada justifikasi baru dalam pilkada 2015, 2017 dan 2018. Angkanya meningkat 86. Gitu. Dan hari ini angkanya adalah 124. Jadi jika kita dalam bentuk diagram itu tidak ada penurunan sama sekali mengenai angka-angka dinasti politik dalam pilkada di Indonesia. Lalu terakhir, berdasarkan hasil kajian kami secara konseptual, berdasarkan kajian kami secara teoritik yang mengelaborasi praktik yang ada dan juga bagaimana pendekatan politik dan hukum yang ada, kami menyampaikan simpulan sebagai berikut. Simpulan kami menunjukkan bahwa
partai politik masih belum berhasil untuk menjadi laboratorium untuk melakukan fungsi rekrutmen. Karena jantung dari masalah dinasti politik itu adalah fungsi rekrutmen partai politik. Tidak berjalan dengan baik. Ketika ada dalil seperti yang disampaikan Pak Akbar tadi mengenai kan nanti dipilih oleh rakyat. Oh tidak. Di dalam paper kami sudah buktikan bahwa sebenarnya pemilihan yang disampaikan oleh rakyat pilkada itu adalah pemilihan berjenjang. Jenjang pertama itu dipilih dulu oleh partai, setelah dia diseleksi oleh partai, baru kemudian rakyat itu disajikan dengan hasil pilihan partai. Jadi ada tahap pertama dulu, gitu. Jadi berdasarkan ini itu berdasarkan hal tersebut itu yang kemudian kami tunjukkan. Fungsi rekrutmen itu belum berjalan dengan baik. Di sini kami akan coba perinci sedikit lagi, khususnya mengenai aspek partai politik, karena simpulan pertama kami adalah dengan pendekatan rekrutmen partai. Seperti tadi, partai-partai yang sebagai pengusung itu, Golkar menempati urutan pertama sebagai pengusung dinasti dengan angka 12,9%, disusul PDIP itu dengan angka 12,4%, dan terakhir partai pengusung dinasti ketiga terbanyak itu adalah Nasdem dengan 10,1%. Lalu ketika kita tracing, kita lihat dengan pendekatan partai, kita lihat dengan fungsi rekrutmen partai, apakah dia kader atau bukan kader. Dalam hal ini, partai terbanyak yang mengusung, yang tidak mengusung kadernya, itu adalah dari Partai Nasdem, menempati posisi teratas sebanyak 13,1%. Disusul dengan PDIP 11,7%, dan terakhir itu adalah Partai Hanura 9,7%. Nah, ini adalah justifikasi atau alasan dari simpulan kami yang pertama. Simpulan kami yang kedua adalah dinasti politik adalah jantung masalah dan merupakan turunan dari oligarki. Ketika kita berbicara apa silang sengkarut masalah yang ada di Indonesia ini, maka partikel terkecil atau sumber masalah itu adalah berkembangnya oligarki dan turunannya berupa dinasti politik di tingkat lokal. Sehingga atas hal tersebut kami memberikan 2 rekomendasi yang kemudian bisa menjadi modal dan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menjatuhkan pilihannya. Yang pertama adalah menutup pilihan terhadap calon yang terpapar dinasti politik. Dan yang kedua, melalui riset ini kami menyampaikan kepada para pembentuk undang-undang untuk segera melakukan revisi atau pembenahan terhadap undang-undang partai politik pada khususnya untuk mewajibkan partai politik hanya boleh mengusung kadernya sendiri selambat-lambatnya atau sekurang-kurangnya yang sudah berproses di dalam partai politik paling sedikit 5 tahun. Itu adalah rekomendasi dari kami dan seluruh hasil yang kami sampaikan sudah kami pertanggungjawabkan di dalam paper kami dan akan kami agendakan webinar nasional pada hari Kamis 15 Oktober jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Melalui press release itu juga sudah kami cantumkan link dan Zoom ID dan passwordnya. Itu dari kami, tim riset mengenai dinasti politik ini kami sudah menyampaikan, selebihnya nanti kita akan elaborasi dalam diskusi. Selanjutnya untuk mengelaborasi lebih lanjut mengenai hasil ini saya serahkan kepada Pak Mulyadi sebagai salah satu kurator dari Nagara Institute. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Mul. Perlu saya sampaikan pada teman-teman bahwa kalau di Nagara Institute kami mengenal kata kurator. Kalau di tempat lain itu menyebutnya peneliti utama. Kami menyebutnya kurator. Kenapa kurator? Karena dialah yang menentukan layak tidaknya sebuah produk intelektual dari produk kami itu di launch atau tidak. Sama dengan kalau kurator di di museum atau di galeri, itu sebuah karya baru bisa dipajang kalau melalui tanda tangan atau persetujuan dari kurator. Pak Mulyadi, silakan, dosen politik dari Universitas Indonesia, Pak Dr. Mulyadi Tadampali, silakan. Baik, terima kasih Pak Febriansyah atas risetnya ya. Pak Akbar yang saya hormati, Direktur Nagara Institute,
dan para rekan-rekan wartawan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sampaikan di sini bahwa masalah ini sudah lama menjadi fokus intelektual. Jadi di dalam dunia intelektual sebenarnya tidak ada perdebatan menyangkut masalah oligarki. Bahkan kalau tentang partai politik itu Robert Michel itu sudah duluan itu menyampaikan tentang hukum besi ya di partai politik. Tapi kajian-kajian yang berhubungan dengan itu yang banyak disampaikan oleh para ahli, sebutlah misalnya ada Macmillan itu 2009 nulis buku, ada Johnson 1994, ada Leonard Willey, ada Edmund Burke, ada Robert Hinsin, ada tuh Herrera. Di Indonesia ada yang meneliti khusus Robinson dan Hadis, ya Winters ada. Jadi saya pikir kalau menyangkut masalah argumen akademiknya dan riset akademiknya ini tidak ada perdebatan lagi. Nah, yang jadi problem di Indonesia itu yang sekarang ini publik ada opini publik bahwa oligarki itu seolah-olah biasa saja karena ini diperhadapkan pada rakyat gitu. Nah, ini yang harus saya jelaskan di sini. Yang harus saya jelaskan supaya ini jangan dikaburkan. Nah, untuk hal ini saya menyederhanakan dalam satu teori yang saya ramu sendiri, yang saya bangun agar fokus kepada objek yang kita persoalkan. Itu yang pertama adalah oligarki politik, sekelompok orang, jumlahnya kecil sekali ya, segelintir orang yang fokus pada upaya meraih kekuasaan. Jadi itu ada kekuasaan aktual ya di gubernur, bupati, wali kota, tentu di atasnya ada DPR ya dan presiden gitu untuk struktur itu. Nah, saya kira itu masuk wilayah-wilayah yang akan jadi sasaran dari oligarki politik. Jadi sekelompok orang yang ingin berkuasa, tapi dia tidak punya kapabilitas politik yang memadai untuk memerintah dengan cakap. Nah, orientasi berkuasa ini sebenarnya ada di dalam teori-teori yang lain itu bisa dipakai, tetapi kelihatannya kalau berkaitan dengan oligarki, maka sebenarnya dia ada jaringan yang kuat ke arah oligarki ekonomi. Nah, di sini akhirnya kemudian kekuasaan aktual tadi, ya jabatan-jabatan itu dipandang sebagai strategi untuk menguasai, ya, untuk menjaga, untuk mendominasi sumber daya. Itu problemnya itu. Nah, jadi kalau dia mau berkuasa sebenarnya dengan cara hanya karena ada kenikmatan, senang dipuji, ya senang disambut, ya dia merasa bangga kalau berikan kata sambutan, ya dikalungin bunga, gunting pita. Saya kira tidak ada problem kalau sekiranya sekelompok kecil ini berkuasa hanya untuk itu. Tapi yang problem adalah kelompok kecil orang yang berkuasa ini ingin mendominasi, ya ingin mendominasi kekuasaan itu untuk menjaga akses ya sumber daya politik yang lain. Itu yang jadi problem. Karenanya ya dia akan berpengaruh terhadap demokrasi. Dia akan merusak demokrasi. Kenapa? Karena nilai demokrasi seperti kebebasan, ya kebebasan, persamaan dan kesetaraan politik itu tidak mungkin terjadi itu. Kenapa? Karena dia akan menggunakan mobilisasi dan koersi untuk mencegah seluruh warga negara itu menggunakan hak-hak politiknya. Seperti hak berbicara, berpendapat, hak berkumpul, berserikat. Jadi kalau mereka dikritik dengan demo, dia pasti melakukan kekerasan. Itu yang problem. Ya, itu baru berbicara berpendapat. Nah, kemungkinan besar lain nanti dia akan bisa mengkooptasi ya institusi-institusi yang bisa digunakan rakyat untuk berbicara berpendapat. Seperti media. Itu tidak tertutup kemungkinan.
Nah, itu. Nah, yang kedua, dia akan mengkooptasi hak politik warga negara yang kedua, yaitu hak berkumpul hak berkumpul berserikat. Jadi kalau ada organisasi-organisasi kelompok kepentingan mendirikan LSM, NGO dan sebagainya, mereka dekati. Ya, mereka dekati agar mereka bisa dijinakkan. Kalau tidak dijinakkan, ya itu tadi, dia akan berhadapan dengan coerci. Nah, inilah pengaruh buruknya terhadap demokrasi. Yang kedua, yang ketiga adalah pengguna hak politik ini mencalonkan. Jadi problem ini sebenarnya kalau ada yang mengatakan, kan rakyat yang menentukan, kan rakyat yang memilih. Ya, problemnya bukan di situ, bukan rakyatnya yang memilih. Problemnya adalah ada hambatan struktural warga negara untuk menggunakan kesempatan yang sama, untuk menggunakan haknya. Hak kesetaraan politik, persamaan politik itu tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada proses demokratis di dalam rekrutmen politik, di dalam pencalonan. Bisa saja bahwa orang-orang yang akan duduk di sana dari keluarga tinggi pendidikan bagus, kapasitas politiknya bagus, ya, integritas politiknya bagus, ya, sifatnya bagus, ya, mungkin disenangi masyarakat, kemampuan dia punya pengalaman, kemampuan praktisnya iya, ya, tapi bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah dia tidak melalui proses kompetisi yang demokratis. Itu yang jadi problem itu. Ya, jadi tidak ada kesempatan yang sama dalam proses rekrutmen politik itu. Kenapa? Karena dia sudah ada di dalam skala prioritas itu. Jadi ini akan membuat partai itu menjadi oligarkis itu. Karena dalam proses pencalonan dia harus masuk di partai. Nah, kalau dia masuk di partai, di samping ya memberi ruang menutup ruang partisipasi warga negara untuk ikut berkompetisi secara demokratis, juga itu mengancam orang-orang yang ada di partai. Jadi kehadiran orang-orang partai yang sudah lama berkarir di situ, itu dia tidak bisa melawan kehadiran ini, ya, kehadiran keluarga ini, dinasti di dalam oligarki ini tadi di dalam partai, tidak bisa melawan. Konsekuensinya adalah dia melakukan pembelotan partisan. Jadi kalau ada partai mencalonkan, ada orang yang dicalonkan bagian daripada oligarki, ya, kemudian dia ada yang menentang ini pasti kalah. Ya, tidak ada pilihan lain kecuali melakukan pembelotan partisan. Dia keluar dari partai gitu. Padahal ya dia keluar bukan karena masalah ideologi. Ya, dia masuk di partai karena ada kesamaan cita-cita, ya, ada kesamaan orientasi politik, ada ada ideologi yang sama. Tetapi mereka meninggalkan partai itu karena dia tidak tahan menghadapi proses ini tadi. Ya, jadi dua yang diancam. Secara internal partai yang tidak tidak bergabung dalam oligarki. Yang kedua, warga negara tidak ada kesempatan untuk melakukan kompetisi politik secara demokratis. Itu. Jadi kalau ada yang bertanya apa dampaknya terhadap demokrasi, kerusakannya itu. Nah, bagaimana dengan koleganya yang satu? Itu ada saya sebut oligarki ekonomi. Sekelompok orang jumlahnya kecil sekali, ya, ingin bernafsu menguasai seluruh sumber daya politik yang ada. Karena itu, ya, yang pertama jadi serangan di sini adalah yang diincar adalah partai politik, bagaimana dia bisa beli tanda kutip. Gitu tadi, untuk memasukkan orang-orangnya. Dan harapan nanti kalau dia menjadi pejabat, ya, nah definisi para ahli ini sudah berlaku, ya, bahwa dia akan mengincar bukan hanya menambah jumlahnya, tapi dia bukan hanya mempertahankan sekuat tenaga, mati-matian sumber daya yang ada, tapi dia juga berusaha menambahnya. Karena dia ini kan oligarki ekonomi ini, dia kapitalisme juga. Karena itu dia akumulasi. Ya, karena dia akumulasi, ya, akhirnya dia ingin menguasai seluruh potensi sumber daya yang ada. Sumber daya politik seperti sumber daya buatan, sumber daya alam, gitu.
Apa yang diharapkan dari oligarki ekonomi ini, mendukung oligarki politik tadi, ya seperti dinasti tadi ini, yaitu tadi konsensi kebijakan politik, keputusan-keputusan politik yang ada dari pusat dan ada di daerah menyangkut keberadaan sumber daya politik ini tadi, sumber daya alam dan sumber daya buatan. Itu bahayanya itu. Kalau dia tanya apa bahayanya itu terhadap daerah, ya daerah tidak bisa berkembang karena sumber daya yang menjadi akses untuk kemakmuran bersama itu dikuasai oleh segelintir orang yang saya sebut dengan oligarki ekonomi, atau saya bilang ya kalau kaitannya dengan kompetisi politik, saya lebih senang sebut dengan bandar politik. Nah, dia ini partnernya, berpartner dengan oligarki politik tadi yang saya sebut dengan badut. Ya, badut ini mau berkuasa, ya bersekongkol dengan oligarki ekonomi, ya untuk mempertahankan sumber daya politik yang ada. Karena itu kemudian jangan heran kalau yang ada di sini ada kaitan dengan sumber daya alam, entah itu modelnya bisnis dan sebagainya itu pasti ke arah sana tuh. Ini yang saya mau jelaskan dalam konteks oligarki. Karena itu di luar daripada ini saya tidak sebut dengan oligarki, gitu. Nah yang ketiga bahayanya ini tadi, ya ada kelompok yang lain yang juga muncul yang tidak disinggung oleh ahli, namanya oligarki sosial. Sekelompok orang jumlahnya kecil punya akses terhadap mobilisasi politik. Ini, ya, dia menguasai massa gitu. Karena itu dia memberikan dukungan massa ya kepada bandar politik, ya kepada bandar politik dan kepada badut politik itu. Ya, jadi itu ya saya harus sampaikan itu. Jadi bahayanya tadi, ya bahayanya di dalam ini karena dia akan menggerakkan kelompok yang lain yang saya sebut dengan oligarki sosial. Sekelompok orang ya yang punya akses terhadap massa, karena itu dia ini juga berbahaya karena dia merusak demokrasi, karena dia menciptakan opini publik. Nah, disinilah munculnya kelompok-kelompok tadi yang berbahaya, seperti misalnya buzzer, ya, seperti influencer itu. Karena apa? Karena dia melakukan opini publik untuk melakukan mobilisasi, entah itu kontra mobilisasi ini. Nah, ini bahayanya terhadap demokrasi. Tetapi yang paling ditakut kalau ada mengatakan ini kan sebenarnya hak warga negara, iya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Anak nabi bisa jadi nabi, tapi Tuhan yang persiapkan tuh. Nah, tidak ada masalah tuh. Seluruh keluarga boleh, tapi prosesnya adalah proses demokratis. Nah, oligarki ini yang ada di Indonesia bahayanya karena dia juga mengancam warga negara yang tidak punya akses masuk oligarki di dalam partai sehingga nanti dia tersingkir itu. Yang kedua, dia juga menutup peluangnya dengan menutup peluang warga negara lain untuk berkompetisi secara demokratis itu. Jadi itu bahayanya ya dari segi hak politik warga negara. Nah, terhadap kesejahteraan, terhadap kemakmuran rakyat tidak mungkin. Inilah yang ditakutkan ini. Ini yang ditakutkan karena sumber daya ekonomi ya ini ada ya, dia yang menikmati sumber daya ekonomi tadi itu sumber daya alam, sumber daya buatan. Ya, nanti itu hanya 3 kelompok ini, ya penguasa, pengusaha dan para ini tadi pendukung tadi ini yang saya sebut dengan oligarki sosial, ya yaitu bandit politik itu. Saya sebut bandit politik. Baik, terima kasih banyak Pak Mul. Mencari dukungan. Ketika ada intelektual yang mau mengkritik, nah dia hadapkan dengan satu intelektual lagi. Jadi oligarki sosial ini juga muncul, ini kemunculannya juga berbahaya karena dia juga anti demokrasi. Misalnya kalau saya mengkritik itu oligarki, ya akan muncul ahli juga, dosen lain yang mengkritik saya, yang dibayar oleh oligarki politik tadi dan oligarki ekonomi. Jadi menjadi takut saya itu, ya itu bahayanya itu. Jadi saya pun warga negara yang punya hak politik, kebebasan berbicara, berpendapat, untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintahan, untuk kontrol kendali terhadap kekuasaan yang ada, saya juga ketakutan itu. Karena baik, terima kasih banyak Pak Mul. Mereka terhadap ya
kekuasaan potensial, ya kekuasaan potensial itu, ya dia kuasai semua, seperti ya. Oke, saya kira itu tadi dia akan kuasai seluruh sumber daya potensial yang ada, seperti uang, harta, jasa, ya, ilmu pengetahuan, informasi dan sebagainya, termasuk kekuatan otot dan senjata dia juga bisa kendalikan itu. Karena Baik, itu, siap. memang Terima kasih banyak Pak Mulyadi. Ya, terima kasih Pak Bri. Jadi saya akhiri, ini memang berbahaya kalau oligarki ini dibiarkan terus, maka negara itu bisa terperosok ke dalam bahaya lagi, bukan despotisme, tetapi ke mobokrasi. Mobokrasi itu adalah satu pemerintahan yang diperintah oleh segerombolan orang-orang jahat. Ya, terima kasih Pak Febri. Terima kasih banyak Pak Mulyadi atas elaborasinya. Jadi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itu adalah gambaran kecil dari hasil riset kami, hasil diskusi kami, hasil kajian kami yang sudah kami tuangkan semuanya dalam white paper kami dan itu bisa diakses di negarainstitute.com. Itu. Jadi terima kasih banyak Pak Mul. Sekarang saya serahkan kepada teman-teman yang hadir, Bapak Ibu yang kami hormati untuk memberikan pertanyaan terkait hasil riset kami yang sudah kami tuangkan dalam persilis. Itu sudah kami sebarkan di kolom chat, Bapak Ibu bisa akses di sana dan nanti akan kami kirimkan melalui email Bapak Ibu sekalian. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak-Bapak Ibu yang hadir dalam jumpa pers sekarang. Silakan. Baik, yang ingin bertanya silakan sampaikan di kolom chat, nanti akan kami akses dari sini. Terkait hasil persilis ini. Halo, sorry izin dengan V dari cnnindonesia.com. Oke, silakan Mbak. Iya mau tanya terkait dari pernyataan tadi, umumnya seberapa besar ya dampak dinasti politik itu terhadap elektabilitas atau dukungan kepada calon kepala daerah? Apakah pengaruhnya umumnya memang besar untuk memungkinkan kemenangan sampai akhirnya trennya terus naik? Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari CNN tadi ya. Penyikapan partai politik yang kemudian lebih memilih untuk melabrak apa yang proses yang seharusnya dilakukan dengan memilih orang-orang terutama dari dinasti politik itu terutama karena dua hal. Pertama adalah keterkenalan, ya, popularitasnya yang tinggi sekali. Kemudian yang kedua, karena faktor modal, faktor kemampuan untuk membiayai proses-proses pilkada ini. Jadi hubungan antara para pihak dengan elit-elit yang melakukan penentuan apakah seseorang diusung atau tidak itu kemudian adalah dua faktor itu tadi. Maka kemudian kalau menjawab pertanyaan Anda tadi, hampir bisa dipastikan bahwa peluang mereka untuk memenangkan pertarungan itu menjadi sangat besar sekali. Memang bukan jaminan, katakanlah misalnya di Solo, apakah dipastikan Gibran akan memenangkan pertarungan? Tentu saja tidak ada yang bisa memastikannya sampai pada tanggal 9 Desember tahun 2020 yang akan datang. Apakah ada jaminan Bobi Nasution di Medan sebagai menantu presiden akan memenangkan pertarungan di Medan? Tidak ada yang bisa memastikan. Tetapi dengan menggunakan parameter-parameter yang bisa dipakai, itu bisa dilihat. Contoh misalnya di Solo, hampir bisa dipastikan Gibran itu akan memenangkan pertarungan. Pertama karena seluruh partai mendukung dia, dan yang kedua tentu saja kita tahu bahwa masyarakat kita sekarang itu unsur kedekatan
dengan informasi itu yang membuat kita terbawa mindset kita itu besar sekali terjadi seperti itu. Tetapi untuk menjawab pertanyaan Anda, apakah besar peluangnya? Saya pastikan, saya sampaikan di sini bahwa itu besar peluangnya untuk terpilih meskipun tidak pasti. Ya tentu saja kita tunggu pada tanggal 9 akan datang. Belum lagi yang lainnya, masih banyak yang lainnya. Karena kenapa? Yang namanya dinasti politik ini sebenarnya yang paling ditakutkan itu adalah dia menggunakan seluruh elemen kekuasaannya untuk memenangkan pertarungan itu. Meskipun banyak produk undang-undang kita yang melarang ini dan itu, tetapi selalu ada pintu untuk menggunakannya dan kemudian para penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu dari pelajaran sejarah yang kita lihat tidak bisa berbuat apa-apa. Kira-kira itu jawabannya. Oke, begitu Mbak ya. Kira-kira ada tanggapan lagi? Yang dari CNN kurang lebih begitu, apakah ada feedback? Jika tidak ada, kita beralih ke selanjutnya. Halo, Bang Akbar. Izin Bang. Ya, silakan. Oke, silakan. Diko dari Tempo Bang. Ya. Mau nanya sedikit Bang, ini kan tadi juga Pak Mulyadi ngomong soal dampak buruk dinasti politik gitu ya. Cuman kalau dari pengalaman Bang Akbar di Parpol sendiri, kira-kira dampak buruk politik dinasti bagi kaderisasi partai yang ada di situ, lalu juga kepada demokrasi, proses demokrasi dalam pilkada itu seperti apa sih Bang? Apakah juga tadi Bang Akbar juga sempat nyebut kasus Kutai Timur yang artinya semakin memarakkan korupsi itu kayak gitu nggak sih Bang gambarannya dinasti politik? Terus juga yang kedua soal yang ini Bang, soal yang di Pangkep itu loh Bang, yang di Sulawesi Selatan itu kan istri mantan bupatinya berpasangan dengan iparnya, terus juga lawannya juga masih keluarga sendiri. Nah, kasus-kasus kayak gini tuh kenapa bisa terjadi gitu ya Bang? Apakah murni karena tadi ada putusan MK atau sebenarnya ada hal lain gitu Bang yang menyebabkan ini terjadi? Gitu aja sih Bang Akbar, tolong dijawab. Thank you Bang. Baik, makasih. Saya langsung ke pertanyaan kedua tadi yang disampaikan. Kebetulan ini saya agak kenal karakteristik politik masyarakatnya karena di kampung saya di Sulawesi Selatan ya. Nah, memang Pangkep ini kita jadikan semacam sampel untuk wilayah kabupaten di pada dinasti riset kali ini. Hampir bisa dipastikan bahwa pembelajaran politik, ya sosialisasi politik dan seterusnya di Kabupaten Pangkep itu bisa kami pastikan bahwa itu telah rusak. Anda bisa melihat bagaimana, jadi pasangan itu ada 3 di sana. Pasangan pertama itu adalah ipar bupati yang sekarang, Saudara Samsudin, itu berpasangan dengan istrinya bupati yang sekarang. Pak Samsudin sendiri tidak bisa maju lagi karena sudah 2 periode. Ini memang agak fenomenal orang ini, saya mengenalnya secara pribadi, tapi kita bicara dalam konteks riset ya. Itu dia dari seorang kepala desa menjadi ketua DPR dan kemudian menjadi bupati dan 2 periode menjadi bupati. Sekarang tidak bisa maju lagi. Maka majulah iparnya dia berpasangan dengan istrinya. Berhadapan dengan ponakan dia langsung. Anak dari adiknya dia yang notabene adalah pemodalnya pada pilkada pertama dia maju sebagai bupati dan konon kabarnya juga pada pilkada kedua. Ya. Ponakannya ini berpasangan dengan wakilnya dia sekarang, wakilnya bupati yang sekarang, yang kelihatannya tidak punya pilihan kecuali menerima pilihan sebagai wakil bupati lagi. Ini masih muda sekali anaknya ini yang ponakan bupati ini. Pasangan ketiga itu juga adalah bagian dari dinasti meskipun agak melebar sedikit, agak menyamping karena wakil bupati yang pasangan ketiga itu adalah istri dari salah seorang anggota DPR dari salah satu partai. Nah, bisa dipastikan bahwa telah gagal pendidikan politik di daerah itu. Telah gagal. Kenapa? Karena seakan-akan tidak ada lagi ruang bagi orang lain untuk itu. Memang saya paham bahwa di Pangkep ini memang keluarga ini sangat kuat sekali cengkeraman politiknya.
Dan itulah salah satu yang membuat riset negara ini mengatakan dan menjadikan Sulawesi Selatan sebagai daerah terparah yang terpapar dinasti politik. Yang pertanyaan pertama tadi, oke, saya bisa bercerita tentang pengalaman di partai politik, tetapi saya akan bawa dalam konteks riset ini bahwa memang ada kesulitan tersendiri bagi partai politik untuk melakukan kaderisasi. Ini barangkali harus kami riset lagi, tetapi untuk sementara saya bisa mengatakan bahwa begitu sulitnya mencari orang sekarang yang mau terlibat dalam proses-proses kaderisasi di partai politik. Maka kemudian kadang-kadang partai politik itu mencari mudahnya saja, terutama ketika ada kontestasi, untuk katakanlah untuk pilkada, maka yang dia lihat itu yang dia pilih adalah orang-orang terdekatnya, ya, termasuk untuk perempuan-perempuan. Paling parah dinasti politik itu di internal partai politik itu, terutama pada momen pileg, ya, pemilu legislatif. Bahkan ada temuan kami di Negara Institute dan itu dikonfirmasi oleh banyak temuan yang lain yang mengatakan bahwa affirmative action, kebijakan affirmative action yang 30% bagi perempuan itu ternyata adalah pintu masuk utama bagi dinasti politik, terutama pada wilayah legislatif, khususnya pada saat pemilu legislatif dilaksanakan pada berbagai tingkatan, mulai dari pusat, provinsi sampai kabupaten. Kira-kira itu jawaban dari kami. Izin bertanya, Bang Akbar, Bang Mul. Tunggu ya, dari Pak Muhammad. Ya, Muhammad. siap. Oke, Pak Muhammad, silakan. Pak Muhammad. Terima kasih moderator, senior saya Bang Akbar dan Bang Mul. Saya selalu mengikuti riset-riset negara. Saya harus bicara apa adanya, bahwa tidak banyak di negara ini sebuah lembaga riset yang menurut saya berani keluar dari kaidah-kaidah akademik. Maksud saya begini, biasanya lembaga riset itu tergantung siapa yang pesan, sehingga hasilnya bisa diduga. Riset-riset negara ini saya bicara, hasilnya selalu apa adanya, bukan ada apanya. Beda ya. Hasilnya selalu apa adanya, bukan ada apanya. Saya ingin bertanya kepada dua orang, menurut saya orang yang tentu sudah kita kenal baik, kompetensinya dan pengalamannya. Kita tidak meratapi apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya sudah berdialog dengan beberapa hakim secara personal. Saya bilang, ya saya punya hubungan emosional yang dekat. Anda juga bertanggung jawab terhadap dosa politik ini. Ya saya ngomong apa adanya karena saya dekat dengan 1-2 orang. Anda lihatlah bagaimana politik dinasti bukan malah seperti harapan MK ketika merumuskan bahwa ini persoalan hak asasi manusia. Tetapi kemudian lebih banyak hak asasi yang dilanggar. Lebih banyak hak asasi yang dikorbankan daripada membela hak asasi putra bupati, istri bupati, dan seterusnya. Saya ingin bertanya kepada Bang Akbar dan Bang Mul, bagaimana kita keluar dari persoalan ini? MK final mengikat, tetapi ini tidak bisa dibiarkan. Dalam pandangan saya sebagai dosen ilmu politik, ini sudah terang benderang, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, dikuatkan lagi dengan apa yang kita dengarkan dari hasil negara riset ini atau institut ini. Jadi saya mohon pencerahan kepada Bang Akbar dan Pak Dr. Mulyadi. Ini kita harus konkret nih. Apa yang harus dilakukan oleh bangsa ini supaya quote-unquote keluar dari problem politik dinasti di mana kita diperhadapkan pada putusan final mengikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Muhammad, mantan Ketua Bawaslu dan juga mantan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi menurut saya hatamlah untuk soal ini. Terima kasih apresiasinya terhadap Negara Institute. Saya memang berkomitmen untuk mengawal Negara Institute ini tidak terjebak pada basa-basi. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman wartawan, mungkin bertanya barangkali siapa di belakangnya Negara Institute. Bahkan ada yang bertanya siapa pemodalnya.
tidak ada pemodalnya. Sejujurnya ini adalah menggunakan anggaran dari sisa-sisa pampasan perang sebagai bekas anggota DPR RI. Saya merasa bertanggung jawab untuk mengawal beberapa kebijakan-kebijakan yang dulu pernah saya bikin dan kemudian saya mengajak teman-teman. Saudara Febriansyah ini adalah mahasiswa magister yang sudah selesai kamu ya? Belum? Sudah ya? Masih fresh graduate betul, saudari Dini bahkan sedang kuliah S2. Saudara Trisna juga masih adalah mahasiswa muda semuanya. Itu yang kami arahkan di sini untuk mengawal produk-produk intelektual. Di tempat ini ada beberapa orang kurator, salah satunya adalah saudara Zulfikar Amir, seorang associate professor di NTU di Singapura, alumni dari Amerika, seorang sosiolog, dan juga saudara Suheri Misrawi, intelektual NU. Juga ada teman di Belanda tetapi kemudian menyatakan mau fokus dulu di Belanda. Pendirinya ini juga adalah saudara Profesor Edi Hirats, guru besar hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Saya menjawab pertanyaan dari Pak Prof. Muhammad. Ada 2 poin yang saya sampaikan termasuk kepada teman-teman bahwa hasil dari riset ini nantinya akan dibahas secara menyeluruh pada hari Kamis tanggal 15 Oktober pukul 13 oleh para pembicara. Pertama, Saudara Burhanuddin Muhtadi. Yang kedua, Profesor Johermansyah Johan. Yang ketiga, Saudara Refli Harun. Yang keempat, Saudara Yos Kenawas. Yang kelima, Ibu Yeni Wahid, Direktur Wahid Institute. Ya. Dan Wahid Foundation maksudnya, dan saya juga sebagai pemantik. Hari Kamis itu akan kita bahas nantinya. Yang kedua, nah ini yang penting, apa yang konkret dari gerakan ini? Terima kasih Prof. Muhammad. Kami mau menyampaikan di sini bahwa hasil riset kami di sini, terkhusus menyangkut dinasti politik ini, insya Allah akan kami jadikan bahan baku yang insya Allah akan kami pakai untuk melakukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi, setidaknya untuk mencari celah agar kemudian dinasti politik ini kembali digagalkan. Negara Institut tidak bisa lagi berbahasa basi, sebuah lembaga yang kemudian hanya keluar dengan paper, maka kami akan melakukan gerakan untuk itu. Kami sudah melakukan komunikasi dengan para pihak, teman-teman di penguatan civil society untuk melakukan gugatan ulang. Entah bagaimana caranya sedang kami siapkan, dan agar kemudian pasal ini kembali bisa dihidupkan dengan cara yang berbeda, agar orang-orang yang tidak layak tetapi kebetulan mendapatkan fasilitas dari keluarga dan kekuasaannya, kemudian mendapatkan ruang untuk berkuasa dan merugikan masyarakat. Kira-kira begitu jawaban saya, Prof. Mungkin Pak Mulyadi ada jawaban untuk itu. Pak Mul? Masih di mute, Pak. Pak Mul masih di mute. Ini coba dibuka Pak Mul. Ya baik, terima kasih Prof. Muhammad. Saya pikir beliau sebenarnya lebih paham ini karena beliau sebagai Ketua Bawaslu sekarang itu muter-muter seluruh Indonesia. Jadi pasti ya apalagi berhubungan dengan pemilu ya sangat paham ini. Tapi bagaimanapun ya saya harus juga jelaskan. Pertama menyangkut masalah keputusan MK. Nah sebenarnya MK kelirunya itu karena dia pikir kalau dia tidak bisa membedakan antara pencabutan dengan pembatasan. Jadi seharusnya MK itu menggunakan konsep pembatasan politik. Saya kira tidak ada masalah selama yang bertentangan dengan demokrasi itu kalau hak politik warga negara itu dicabut. Karena hak politik tidak bisa dicabut oleh negara sekalipun. Ya, tidak bisa dicabut oleh seluruh negara. Tapi pembatasan itu bisa dilakukan. Orang yang tidak waras, ya tidak boleh memilih, yang tidak sehat itu pembatasan. Anak-anak tidak boleh memilih itu pembatasan politik. Nah kalau warga negara yang punya keluarga sedang menjabat, ya tidak usah dulu mendaftar, itu juga pembatasan. Loh apa bedanya dengan saya, seorang warga negara
ya kalau saya mau mencalonkan diri dalam jabatan politik, misalnya saya mau calon, saya harus mengundurkan diri. Itu pembatasan juga itu. Malah saya lebih tersiksa. Jadi ini juga memang harus dipahami. MK juga, jadi saya pikir MK harus didekati dengan cara itu. Bahwa ini bukan menghilangkan hak politik warga negara, ini pembatasan. Khusus untuk yang mereka yang ada kaitannya dengan keluarga yang sedang berkuasa. Karena ini menyangkut akses terhadap sumber daya politik, khususnya kekuasaan potensial. Jadi orang yang punya akses terhadap kekuasaan potensial itu sangat mudah mengubah menjadi dukungan politik. Nah, siapa yang bisa mengontrol itu? Ya pejabat, jabatan politik. Kalau misalnya di tingkat provinsi ya gubernur. Yang tahu semua itu siapa yang punya duit yang bisa diajak bekerja sama. Siapa yang punya harta yang bisa diajak bekerja sama. Siapa ilmuwan yang bisa diajak bekerja sama. Media yang bisa diajak. Jadi ada mobilisasi besar-besaran di situ. Termasuk menggerakkan yang saya bilang tadi, oligarki sosial. Kekuatan politik non-demokratis. Para bandit. Termasuk intelektual yang ingin mencari konsensi ekonomi. Entah karena untuk meningkatkan penghasilannya, atau mungkin karena dia tidak betah lagi pada posisinya sebagai intelektual sehingga dia mengincar jabatan gitu. Itu kalau untuk MK. Jadi itu harus diberikan argumen di situ. Nah, kondisi politik juga untuk di internal partai ini juga harus diarahkan partai ke arah jenis partai kader dan memang partai ideologi. Nah, kecenderungan yang terjadi di Indonesia adalah ke arah pembentukan partai massa. Dia tidak peduli itu cirinya partai massa. Dia tidak peduli ideologi nilai itu. Dia tidak peduli kadernya mau. Nah, ini dimungkinkan karena ada pasal di dalam konstitusi yang memberikan ruang kepada partai politik untuk berkoalisi. Nah, ini juga konsep koalisi di dalam konstitusi kan namanya bergabung, gabungan partai itu mengusul itu. Nggak bisa ini merusak kalaupun partai itu melakukan kaderisasi juga akan melakukan pembusukan gitu. Kalau dia kenapa? Karena memberi ruang kepada partai untuk tidak mencalonkan kadernya. Lo kalau berhadapan dengan isu politik, ya saya kira itu. Siap. Jadi terima kasih Bang Akbar, terima kasih Bang Mul. Ya, terima kasih. Untuk diskusi tentang tadi akan kita elaborasi lebih lanjut, insya Allah lebih panas dan lebih menarik itu di hari Kamis yang akan diadakan jam 1 siang. Untuk yang lainnya, monggo dipersilahkan. Mohon izin. Monggo silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamil, saya dari Sidoarjo, rakyat biasa. Saya begini, saya teringat Mas, mohon maaf, dari pers mana? Dari media mana? Bukan pers saya, Pak. Oh ya, untuk ini Pak Jamil nanti di hari Kamis Pak ya? Siap, karena siap. ini acaranya hanya untuk teman-teman media ya, mohon maaf. Untuk yang lain? Baik, izin saya, Kak. Ada lagi? Saya. Oke, silakan Kak, dari mana nama dan dari media mana? Silakan. Romadin dari bidang hukum dan HAM, HMI cabang Gua Raya. Oke, kalau untuk itu di hari Kamis ya, karena kita hanya untuk dari media hari ini. Oh iya. Terima kasih, mohon maaf ya. Terima kasih. Oke, untuk teman-teman media yang lain. Terima kasih Bang Akbar. Silakan dari mana? Saya dari LAPMI, Lembaga Pers Mahasiswa Islam, HMI ISIP UMM. Oke, silakan. Mungkin saya sedikit bertanya, bagaimana kira-kira tanggapan dari negara Indonesia itu, khususnya yang di sini ada Bang Akbar dan juga Dr. Mulyadi, melihat media saat ini, apa yang harus dilakukan media ketika memang sudah terjadi dinamika yang ada pada masa perpolitikan saat ini, khususnya dinasti politik yang memang sudah sangat-sangat terlihat, dan apa begitu kira-kira yang memang mungkin dilakukan untuk media, hal yang konkret sehingga kita sebagai media bisa berpihak dan jelas ketika sudah ada terjadi suatu
dinamika perpolitikan. Jadi posisi media itu di mana begitu kira-kira? Ya. Karena Saya memang paham. banyak sekali. Baik. Gitu kira-kira. Terima kasih. Jawabannya sederhana ya. Media berhenti untuk menyenang-nyenangkan para pihak. Kembalilah ke kitoh dan sampaikan apa yang publik ingin ketahui, bukan yang kandidat ingin sampaikan. Karena ada terutama di media-media yang mungkin sudah terlanjur partisan itu tidak lagi mampu untuk menjaga diri. Dan untuk itulah kemudian media perlu untuk kembali ke kitohnya, sampaikan apa adanya. Maka di situ sebenarnya bisa publik mengetahui sebenarnya orang ini qualified enggak untuk memimpin atau tidak. Jadi jawabannya sederhana, media kembali ke kitoh. Ya, makasih ya. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Jika tidak ada, baik. Jika tidak ada, kami cukupkan. Sebagai penutup dalam jumpa pers ini, sekali lagi ingin kami tegaskan bahwa untuk mengelaborasi lebih lanjut, karena tentu untuk menjelaskan satu persatu di dalam hasil riset kami itu butuh waktu yang lama. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa mengakses ke dalam web kami, sudah kami lampirkan di dalam chat, bisa diakses. Lalu juga untuk naskah pers release juga sudah kami sampaikan. Untuk rincian lebih lanjut itu juga ada di sana nama-namanya. Dan untuk agenda berikutnya itu adalah hari Kamis, kepada bapak-bapak dari masyarakat, sipil dan sebagainya, kami mohon maaf untuk tidak bisa mengakomodasi dalam agenda siang ini, karena agenda siang ini hanya dikhususkan untuk teman-teman dari pers. Hari Kamis kita buka untuk umum, terbuka seluas-luasnya, kita sudah sediakan space yang sangat besar untuk ruang diskusi bagi para peserta. Di situ akan disampaikan lebih lanjut mengenai hasil riset kami, lalu kemudian nanti akan ditanggapi oleh beberapa narasumber dan juga kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Sudah untuk rilis sudah. Untuk rilis sudah. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu yang kami hormati. Jika ada kesalahan atau ucapan kami mohon maaf dari Nagara Institute. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.